Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah. Salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pengajian ngabuburit telah berjalan 20 hari ini, karena kita mulai semenjak dari awal Ramadan. Maka hari ini merupakan hari terakhir pengajian ngabuburit, atau sekaligus hari ini hari penutupan untuk pengajian ngabuburit. Karena 10 hari ke belakang, akhir bulan Ramadan, kita akan sama-sama fokus. Barangkali kita mempunyai kegiatan masing-masing yang mesti diselesaikan di bulan Ramadan, dan barangkali kita mempunyai kegiatan jamaah, yakni kegiatan yang lebih utama di bulan Ramadan 10 hari terakhir, yakni i'tikaf. Maka sekali lagi, sore ini merupakan hari terakhir kita ngaji ngabuburit. Ada perjumpaan dan ada perpisahan. Kata Nabi, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun wa 'ish ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Cintailah seseorang itu sesuka engkau, tapi ingat, suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Dan hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, suatu saat nanti engkau akan dihisab, dibalas dari atas apa yang kita lakukan semenjak kita hidup di muka bumi ini. Rajulani yaltaqiyani ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang hamba Allah yang saling bertemu karena Allah, bertemu di majelis ta'lim karena Allah, bukan karena takjil Allah. Ada yang karena takjil? Karena Allah, insyaallah. Semuanya kita bertemu di sini karena Allah. Pertemuan di majelis yang mulia itu berarti pertemuan karena Allah. Bertemu karena salat jamaah itu juga bertemu karena Allah. Bertemu dalam majelis apapun yang di dalamnya ada zikrullah, di dalamnya ada thalabul ilmi, maka hakikatnya itu bertemu karena Allah. Maka dua orang makhluk Allah, manusia, yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, di antara fadilah dan keutamaannya, dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Di mana itu? Di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Suka selamat belok kanan sedikit. Enggak. Padang mahsyar itu nanti setelah hari kiamat, manusia dibangkitkan kembali, dikumpulkan jadi satu, dari semenjak Nabi Adam sampai manusia akhir. Di tempat itu disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar adalah isim makan dari kata hasyara yahsyuru. Hasyran au husyuran wa mahsyaran fahuwa hasyirun
wa dzaka mahsyurun uhsyur la tahsur. Mahsyaron, mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Yang mana di tempat itu tanahnya bukan lagi dari tanah liat, tapi dikisahkan, dijelaskan oleh para alim ulama, tanahnya itu bagaikan tembaga. Lantainya itu bagaikan tembaga. Terhampar luas sejauh mata memandang. Lebih luas daripada bumi. Matahari sejengkal dengan kepala kita. Matahari segitu gedenya itu sejengkal nanti. Menurut para ilmuwan, bandingan antara bumi dengan matahari gimana ukurannya? Kalau seandainya matahari ini dijadikan wadah, kemudian bumi ini ditempatkan di dalamnya, maka matahari bisa menampung 3.000 bumi. Saking besarnya matahari ini menurut ahlinya para ilmuwan. Ya. Allah. Sedangkan pada masa itu matahari ada di atas kepala kita. Maka pada masa itu ada sebagian manusia yang berkeringat dan tenggelam karena keringatnya sebatas lutut. Ada yang manusia karena keringatnya tenggelam sebatas pusar. Tahu pusar? Baru beli pusar? PU pusai asam. Wudel. Adik baru beli? Wudel? Oh, nyengir. Allah. Ya. Bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri habis sampai ke kepala. Pada saat itu yang kita andalkan hanyalah amal perbuatan kita, amal kebajikan kita tatkala hidup di dunia. Maka ada golongan yang tidak tenggelam, ada golongan yang tidak sengsara, ada golongan yang tidak merasa panas dan penuh dengan nikmat. Di antaranya rajulani yaltaqiyani ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang makhluk Allah yang bertemu karena Allah, berteman karena Allah, berpisah karena Allah, ngumpulnya bukan karena miras, ngumpulnya bukan karena judi, tapi ngumpulnya karena majelis ta'lim, karena kajian, karena khatmil Quran dan lain sebagainya. Maka nanti di padang mahsyar dia enak, ada naungan di atas kepalanya. Allah, tidak merasa panas dan penuh dengan nikmat. Dan salah satu manfaat kalau kita berteman karena Allah, ada namanya nanti di padang mahsyar syafaat dari teman kalian sendiri. Contohnya kalian berteman hadi dengan kabir, misal. Waktu di dunia berteman karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Kalau kabirnya malas sholat jamaah, hadi ngechat, ngajak, ayo sholat jamaah. Kalau hadinya lagi malas ngafal, susah buat hafalan, ya, disemangatin kabir, ayo semangat, gak ada yang mustahil, kita buat hafalan. Akhirnya timbul semangat. Keduanya berteman karena Allah. Tiba-tiba nanti di padang mahsyar setelah yaumul hisab, hari perhitungan, ada yang tergelincir ke neraka salah satunya. Apakah itu hadinya yang ke neraka? Ini ceritanya, jangan diaminin. Atau kabirnya ke neraka? Atau biar adil aja lah, ceritanya Ang Didi. Ang Didi berteman dengan kalian, kabir dan hadi. Ceritanya setelah yaumul hisab, kabir dan hadi masuk neraka. Ceritanya biar adil, ini ceritanya Ang Didi Dewet, ya. Atau kebalikannya, ya, Ang Didi yang di surga, kalian di neraka.
Misal ini mah angger bae ang ya gimana lagi kan. Enggak, ini ceritanya bercanda. Suatu ketika Ang Didi diam di surga nih masuk. Tapi di dalam surga enggak ada daftar di situ nama Hadi, enggak ada daftar nama Kabir. Maka sahabat yang masuk ke surga nanti akan berhujjah, akan berdalil kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini Hadi sama Kabir enggak saya temukan di surga? Ceritanya begini, Kabir sama Hadi mah waktu di dunia nih begini. Oh, jadi terpleset di neraka. Ya Allah, sungguh kenikmatan surga yang begitu dahsyat, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak membuatku bahagia kecuali kedua sahabatku dimasukkan engkau ke dalam surga. Ini namanya syafaat melalui teman yang soleh. Ada syafaat yang seperti ini. Ya. Maka kalau berteman itu karena Allah, nanti saling menyafaati di padang mahsyar. Makanya nanti Allah bilang dalam hadis qudsi, ainal mutahabbuna lillah. Mana yang waktu di dunia yang berteman karena Allah, yang saling mencintai karena Allah. Ini orangnya ya Allah. Satunya masuk neraka, maka diangkat dia dari api neraka karena kasih sayang temannya waktu di dunia. Maka tinggalkan teman-teman yang tidak mengajak kalian menuju jalan Allah. Tinggalkan teman-teman kalian yang hanya melalaikan kalian untuk mengingat Allah. Pengen kumpul karena miras doang, pengen kumpul karena judi doang. Teman yang seperti ini nanti di padang mahsyar saling menyalahkan satu sama lain. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Teman yang seperti ini yang waktu di dunia mereka berkumpul untuk maksiat saja, nanti di padang mahsyar tatkala dilemparkan ke dalam api neraka, mereka akan berhujjah, ya Allah, saya masuk neraka nih karena judi. Saya judi ini karena teman saya si A. Itu tuh orangnya. Akhirnya kata si A apa? Ya Allah, saya nih nggak ngajak nggak apa, tapi kebetulan ada dia nongkrong di pasar. Dia hanya ikutan. Akhirnya ikut saya, akhirnya judi bareng. Gimana ini? Ya Allah, saya masuk neraka ini karena teman saya ini nih. Suka minum miras, saya diajak-ajak. Bohong ya Allah. Kamu mah gimana sih nggak best friend waktu di dunia best friend? Seharusnya di akhirat kita masuk neraka semuanya. Jangan begitu, enggak. Akhirnya saling berantem. Maka kata teman tadi, lau anna lana karratang fanatabarra'a minkum. Kalau seandainya saya dihidupkan lagi di dunia, maka niscaya saya tidak akan mengikuti teman yang seperti itu. Tapi semuanya terlanjur, nasi sudah menjadi otokowok. Iya, udah terlanjur, nggak bisa. Ya laitani kuntu turoba, sudah nggak bisa. Makanya hari ini semoga saja pemuda-pemudi, ya adik-adik semuanya, kita berkumpul dari awal Ramadan, berkumpul karena Allah. Dan suatu saat nanti, ya misalkan ya Ang Didi misalnya terjebak ke neraka, tolong kalian berhujjah. Minta sama Allah, ya Allah, Ang Didi dulu waktu di dunia pernah ngajarin saya, pernah mengingatkan saya. Seperti itu, ya. Nah, ini beneran, ini wasiat. Ya. Jadi begitulah perihal tentang pertemanan. Ya. Berteman karena Allah itu berkumpul di majelis sholat jamaah, seperti itu. Ya. Jangan hanya senang-senang saja tapi berbuat dosa. Naudzubillah. Tadi nanti ujungnya seperti itu. Kemudian Ang Didi minta maaf kalau seandainya
mulai dari awal pertama kali yang ngisi kajian ya, ada tutur kata yang salah, yang kotor, yang jorok, yang kurang pantas didengar, maklum karena Ang Didi orang biasa, makanul khata' wan nisyan. Kesalahannya orang yang sering berbicara maka ada di lisannya. Kesalahannya orang yang sering beramal maka ada di amalnya. Kesalahan orang yang sering menulis maka ada di tulisannya. Kesalahan orang yang sering berdagang maka ada di, kesalahan orang yang aktivitasnya di pertanian maka ada di, dan seterusnya. Barangkali Ang Didi banyak bicara karena memang qadar Allah takdirkan kesana kemari Ang Didi suruh bicara. Kalau Ang Didi di depan panggung atau di depan kalian nggak bicara gimana? Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap tempat ada perkataannya dan setiap perkataan ada tempatnya. Setiap kita itu mempunyai tupoksi masing-masing. Yang terpenting kita berhati-hati tatkala beramal. Khususnya untuk kalian, barangkali ada yang tersungging kalau Ang Didi ngomong ya, sehingga kalian berkelahi maksudnya, menimbulkan kata-kata yang enggak jelas, yang subhat dan lain sebagainya, tolong dimaafkan. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kalian baru ngomong, ya Allah, Ang Didi nih ngomong begini nih waktu di dunia, saya enggak ikhlas. Jangan ya. Nanti di padang mahsyar tuh banyak majelis dialog, banyak majelis perdebatan. Maka Ang Didi nggak mau membebani Ang Didi dengan perdebatan dengan kalian nanti di padang mahsyar. Makanya hari ini mohon diikhlaskan. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas, yang kurang baik, khususnya untuk kalian, umumnya untuk warga masyarakat yang mendengar setiap kata atau kalimat yang Ang Didi ucapkan, mohon dimaafkan. Apalagi sebentar lagi kita akan melewati bulan Ramadan ya. Karena Ang Didi pernah bilang, jangan pernah membenci manusia. Karena hakikatnya manusia itu yuladu alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan manusia itu kalau dia berpikir dengan hati yang mendalam, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, sedurhaka manusia, dia mempunyai fitrah. Ang Didi pernah menyampaikan, nggak ada seorang pencuri punya anak kemudian dia bercita-cita anaknya supaya menjadi pencuri lagi, nggak ada. Saya mah pencuri kelas desa, nanti kalau saya punya anak ini harus berprestasi lebih dari saya, jadi pencurinya kelas kabupaten misalnya. Nggak ada yang seperti itu. Meskipun dia pencuri, meskipun dia pezina, meskipun dia penjudi, meskipun dia pemabuk, Ang Didi yakin dia enggak mau mempunyai keturunan yang buruk. Maka cintai mereka ya, doakan mereka supaya dibukakan pintu hatinya, supaya mau melangkah ke masjid, supaya mau sholat ya. Jangan dibenci. Kita benci dengan sifatnya saja, tapi nggak boleh dengan orangnya. Karena bagaimanapun dia itu adalah makhluk Allah Subhanahu. Ang Didi nggak panjang lebar, itu saja pokoknya. Semoga saja apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari dari awal sampai dengan akhir ini ada manfaatnya. Ballighu anni walau ayah, kata Nabi, apa yang kalian dapatkan
dari suatu ilmu, maka sampaikan. Biar majelis ini abadi, biar majelis ini terus bersambung, terus bersanad, tidak berhenti di kalian. Kalian sampaikan ke keluarga kalian, kalian sampaikan ke teman kalian, seperti ini, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada informasi, ini di luar daripada tema kita. Berdasarkan pengaduan masyarakat, akhirnya kami Dewan Kemakmuran Masjid musyawarah dengan seksi sosial, kemudian kami konfirmasikan dengan pemerintah desa kaitan tentang, mohon maaf ya, pedagang yang ada di depan pagar masjid, ya sekali lagi boleh berdagang di depan pagar masjid, tapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Nanti ada banner himbauan di situ. Di antara syarat dan ketentuannya, usahakan lingkungan sekitar masjid tetap terjaga bersih. Kemudian alat-alat dagangan seperti gerobak, ya, tenda, kursi dan lain sebagainya, kiranya kami mohon kalau selesai berdagang dibereskan. Bagaimanapun kami memperoleh amanah dari masyarakat untuk menjaga masjid. Jadi mohon pengertiannya. Jangan ndak enak. Namanya hidup. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hidupnya orang beriman itu penuh dengan aturan. Kenapa penuh dengan aturan? Karena supaya memperoleh sifat tawadhu dan jalannya itu terarah menuju jalan Allah. Maka kalau hidup penuh dengan aturan, laksana hidup di penjara. Kalau di penjara tuh makan tidak bebas, tapi penjara suci. Kalau Islam itu penjara suci. Pengen makan martabak nggak bisa karena dalam penjara. Pengen makan kolak bonteng nggak bisa karena dalam adanya kolak sendal, gitu kan? Nggak bisa, nggak bebas. Maka laksana hidup kita begitu. Mampir di masjid, ada peraturan masjid untuk menjaga maslahat. Mampir di musola, ada peraturan musola. Bahkan dalam kehidupan ada peraturan. Peraturan memakai baju, bagaimana nutup aurat. Nutup auratnya perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Cadar gimana? Sunnah. Nutup auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Oke kalau gitu saya jalan di pasar pakai celana aja, boleh boleh, silahkan. Yang penting pusar dan lututnya tertutup. Tapi kalau nggak tahu malu, pantas nggak begitu? Kagak pantas, ya. Maka wajar, ya, jangan tersinggung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Singkat saja. Sekali lagi Angdi dimohon maaf kepada kalian, barangkali ada kata-kata yang menyakiti hati, tingkah laku yang menyakiti hati, mohon maaf. Kita tutup pengajian ngabuburit ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله برحمتك نحن نستغيث أصلح لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله إنك أنت أرحم الراحمين
اللهم إنا نسألك رحمة ومغفرة في هذا شهر رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا في هذا المجلس. اللهم إنا نسألك أمورا خيرا في هذا المجلس. اللهم قو إيماننا بسبب الصيام وبسبب جلوس في هذا المجلس. اللهم يا الله إنا نسألك كل الخير، وأقمنا في استقامة في كل خير. اللهم سهلنا يا الله في قبول العلوم. اللهم بارك لنا يا الله في بركة العلوم. اللهم يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا خطيئاتنا وسيئاتنا. اللهم أحسن قلوبنا يا الله. اللهم طهر قلوبنا من كل أذى ومن كل مرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المطيعين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك العلماء، من عبادك الحفاظ القرآن. اللهم يا الله نحن نستغيث يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا يا الله واجعل أولادنا من الصالحين، واجعل بناتنا من الصالحات يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفعا في أواخر من شهر رمضان. اللهم نرجو منك يا الله ليلة القدر في هذا شهر رمضان. اللهم إنا نرجو إليك يا الله ليلة القدر ونزول القرآن في هذا شهر رمضان. أخلص قلوبنا على قضائك وقدرك. أخلص قلوبنا، أخلص قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخير الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada berapa? Hah? Berapa? 30. Berapa?
Berapa San? San? Yang benar. Pas. Rajinnya udah berapa? Anak hilang nih.